Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus genap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini jilid 8, Pak. Harusnya jilid 10, Pak. Sinten niku? Mboten. Harusnya jilid 10 nggih. Jilid 10 ini jilid 8 nih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang surah An-Nas. Terakhir untuk surah untuk juz ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. An-Nas artinya manusia. An-Nas manusia dari kata anis. Anis itu artinya intim, lembut. Ya, itu An-Nas. Makanya manusia itu makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa tidak. Makanya ada ayat tentang bertetangga, ada ayat tentang harus saling tolong menolong dan seterusnya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Surah Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih di akhirat saja. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Rabb yang memelihara manusia, itu Allah yang zat yang maha memelihara manusia, yang mengatur hidup manusia. Ini seringkali kalau di terjemahan Departemen Agama langsung aku berlindung kepada Tuhan manusia. Terus sama orang-orang agama sebelah, bahwa itu kan berarti ada Tuhan manusia kan. Ya gara-gara salah terjemah. Harusnya ya dirinci. Di sini disebutkan aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, yang mengatur hidup manusia. Jadi Rabb ini hubungannya dengan rububiyatullah, ya. Pemeliharaan Allah, terkait dengan Allah yang mengatur nasib, rizki, masa depan, kehidupan manusia, itu Rabb. Terkait dengan rububiyatullah. Berlindung kepada Rabb
pemelihara, pengatur nasib manusia. Malikin nas, raja yang menguasai manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi ilahin nas, sesembahannya manusia. Atau sering terjemahkan dengan Tuhannya manusia. Jadi bukan Tuhan manusia, tapi Tuhannya manusia. Atau sesembahannya manusia. Lebih tepatnya sesembahannya manusia itu. Karena ilah itu diantara maknanya adalah sesembahan. Al-ma'bud yang disembah maksudnya. Yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas. Berlindungnya min syarril waswasil khannas. Dari buruknya atau dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang bikin was-was, enggak tenang di dalam hati manusia. Setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Kita coba bahas satu persatu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu, aku berlindung birabbin nas, berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Ini di situ disebutkan a'udzu, aku berlindung bi. Bi di situ kalau kata para ulama itu punya faidah ma'iyah, kebersamaan. Maka kalau orang itu berlindung kepada Allah harus bersama dengan Allah. Jadi harus ma'iyah itu kebersamaan, harus ada bersama dengan Allah. Bagaimana caranya? Ma'iyah itu artinya nggak ada jarak ya. Ma'iyah itu ada kebersamaan dengan, nggak ada jarak dengan Allah. Itu ma'iyah namanya. Nah, yang dimaksud dengan ma'iyah kebersamaan dengan Allah itu bagaimana? Supaya kita ini selalu bersama dengan Allah, dibersamai oleh Allah secara khusus maksudnya ya. Ya semuanya dibersamai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Cuman kan ada dibagi dua. Ada kebersamaan Allah secara umum, ada kebersamaan Allah secara khusus. Yang kita inginkan dari Allah adalah dibersamai oleh Allah secara khusus. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita dibersamai oleh Allah secara khusus? Kata para ulama, yang pertama, perbanyak menyebut dan mengingat Allah. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Jadi kalau kita ingin dibersamai oleh Allah secara khusus, pertama perbanyak menyebut dan mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Terus kemudian cara supaya kita ini selalu dibersamai oleh Allah secara khusus, yaitu istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau kita istiqomah di jalan Allah, nanti kita akan dibersamai oleh Allah secara khusus. Itu disyaratkan dalam firman-Nya di surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, Rabbunallah, pemelihara kami adalah Allah, yang ngatur nasib kami adalah Allah, yang ngatur rezeki kami adalah Allah. Summastaqom, kemudian konsisten, ajak, continue, terus menerus, dengan keyakinannya itu dia konsisten. Jadi nggak terus gara-gara ada corona terus panik nimbun semuanya. Beberapa barang di toko-toko habis gara-gara orang pada nimbun. Koden karpe dewe. Ya kita sebagai orang yang beriman, pertama yang pasti harus bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah bertawakal. Yang kedua berlindung ya hanya kepada Allah. Terus kemudian sebisa-bisanya ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan secara sunnatullah. Arahan dokter bagaimana, arahan ahlinya bagaimana, itu aja. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan beberapa mungkin ada yang dirumahkan karena sudah tidak boleh beraktivitas ketemu secara langsung, baik itu kampus, perusahaan, bahkan beberapa tempat ibadah pun sudah tidak ada lagi kegiatan di tempat itu, semuanya melalui live streaming.
Saya dengar kabar katanya ya, sampai paus pun itu ketika khutbahnya pakai live streaming, nggak berani. Alhamdulillah kita masih berani sholat Jumat. Ya serahkan semuanya pada Allah. Kalau dalam keyakinan kita tidak ada hal yang terjadi kecuali semuanya atas izin dan pengetahuan Allah. Ya baik-baik sama Allah aja lah. Di samping kita tetap berusaha menjaga daya tahan tubuh kita, kebersihan kita semampu kita. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Tidak usah ikut-ikutan panik, nimbun sembarang kalir. Ya nyetok sekedarnya sebiasa-biasanya. Istri saya itu sempat nanya, ini orang pada, saya tadi ke Indomaret tadi, saya nyari gula enggak ada saya lihat gula udah enggak ada. Terus saya sendiri tadi dengar orang cari itu masker sudah tidak ada. Jadi banyak hal yang tidak ada. Terus saya ngomong, saya nyetok apa kira-kira kita ya? Nyetok apa? Kita ini nggak usah terpengaruh untuk ikut-ikutan nimbun ini, nggak usah. Biasa aja kita serahkan semuanya pada Allah. Kalaupun mau nyetoknya sekedarnya kita bisa nyetok aja. Nyetok kurma misalnya. Kurma kan lumayan. Kemarin pas banjir di Harapan Indah kan masuk rumah selutut. Itu dari malam jam 2 dini hari sampai besok malam sampai besok pagi itu kan saya nggak makan nasi sama sekali ya. Makannya kurma itu alhamdulillah. Saya bilang kita nyetok kurma aja. Kalaupun mau nyetok kurma saja. Ya, jangan bikin susah orang. Jadi kasihan kalau ada orang butuh nyari malah nggak ada, terus harga dimahal-mahalkan ya kasihan. Itu seperti itu. Allah Akbar. Jadi harus banyak berserahnya kepada Allah. Ya kepanikan ini sampai mengglobal ya nampaknya karena itu bermula dari negeri di mana mungkin penduduknya itu ya takut mati itu. Pada dalam Islam takut mati itu penyakit. Dalam Islam itu yang betul ya kita harus siap-siap menghadapi mati. Gak usah cari mati, ya tidak boleh juga takut mati. Ya gak usah nantang-nantang cari mati juga tidak. Cuma juga gak boleh takut mati. Yang betul ya persiapan untuk menghadapi mati itu yang betul. Dan gak usah takut rezekinya berkurang. Rezeki itu sudah dijatah oleh Allah dengan secara pasti dan gak akan ketukar. Diserahkan semuanya pada Allah sejalannya aja. Ya begini mungkin enak ngomongnya, bagi sebagian orang sih mungkin berat ya. Karena kemarin pas ada begitu ada keputusan dari Saudi tidak boleh berangkat umroh itu, ada temannya istri itu punya travel langsung serangan jantung. Alhamdulillah ya untung alhamdulillah masih selamat. Ya kita yang alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah ini ya harus saling menguatkan saja. Tapi sesungguhnya ya tadi kalau soal rezeki itu semuanya Allah yang sudah menetapkan. Iya, sekarang ini orang justru sebagian yang panik itu justru orang kaya sekarang itu. Yang panik justru orang kaya. Orang menengah ke bawah malah tenang-tenang saja. Itu seperti itu. Tapi ya kita berdoa ya semoga Allah selamatkan kita dari musibah yang terjadi ini. Semoga Allah selamatkan kita semua. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin Allahumma. Ini qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi aku berlindung kepada Tuhan yang mengatur hidup manusia. Jadi kalau kita ingin dibersamai oleh Allah, pertama itu perbanyak zikir kepada Allah. Ini apalagi di saat banyak wabah-wabah seperti ini ya kita harus perbanyak paling enggak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Jangan meremehkan doa. Terus apa yang terjadi ya disabari saja. Kalau pada saat terjadi wabah kok mati kan matinya mati syahid. Asalkan dia tinggal situ dengan kesabaran dengan keyakinan bahwa tidak akan ada yang mengenai dia kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengenainya. Itu kalaupun matinya pemati apa? Syahid. Jangan khawatir. Allahu Akbar. Malikin nas. Allah itu zat yang maha menguasai manusia. Raja yang menguasai manusia. Itu malikin nas. Artinya semuanya dalam kekuasaan Allah.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu sababun nuzulnya. Karena katakanlah wahai Nabi, wahai Allah yang merajai semua kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah semua kebaikan. Sungguhnya Kau maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ulama la'ala shawab Qatadah dalam sababun nuzul ayat ini menceritakan saat itu Nabi punya cita-cita ingin menaklukkan Persia dan Romawi. Saat itu Nabi belum punya kekuatan politik yang signifikan, belum punya kekuatan ekonomi yang signifikan, belum punya kekuatan militer yang cukup signifikan. Sementara yang mau ditaklukkan itu dua imperium, jadi dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Kalau bahasa kita, Nabi ini ya kelasnya baru sekelas gubernur DKI lah kira-kira. Tiba-tiba kok pengen menaklukkan. Ini kalau kita bicara dunianya, kalau beliau di hadapan Allah tentu sangat tinggi. Enggak, kita ngomong di dunianya maksudnya. Itu wilayah Madinah kan kecil, sauplak gitu maksud saya. Itu sementara cita-citanya pengen menaklukkan Amerika dan Inggris gitu. Kira-kira diketawain nggak kira-kira? Jadi ketawain lah, ngosok. Apa pemimpin satu wilayah yang sangat kecil tiba-tiba pengen menaklukkan dua imperium sekelas Persia dan Romawi. Kalau sekarang kira-kira ya mau menaklukkan mana? Inggris dan Amerika. Diketawain, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi ketika Nabi dikatain nggak mungkin itu, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak terima. Allah turunkan doa itu untuk dibaca oleh Nabi, dibaca oleh beliau. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak mau apa? Akhirnya Persia dan Romawi takluk. Nah itu berkat doa. Dan doa itu diajarkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi juga mengajarkan kepada para sahabatnya. Maka ini bagus kalau kita baca, terutama untuk hajat yang berat-berat tadi itu, yang rasanya nggak mungkin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Malikin nas. Ya, jadi Allah itu zat yang maha merajai dan menguasai manusia. Makanya kekuasaan Allah atas manusia itu mutlak dan pasti. Sementara manusia atas dirinya itu tidak punya kuasa yang pasti. Kenapa? Kita nggak usah ngomong-ngomong sesuatu yang besar. Bahkan manusia tidak bisa mencegah rambutnya rontok. Bahkan manusia juga tidak bisa mencegah rambutnya yang kian memutih. Sebagai manusia bahkan mungkin tidak bisa mencegah ketika harus ditakdirkan giginya copot. Demikian juga ketika kemudian manusia tidak bisa mencegah dirinya untuk menjadi semakin tua. Manusia tidak bisa mencegah keriput di kulitnya. Oh itu nyatanya ada saat anti aging. Itu sekarang ada perawatan suntik botok, tanam benang, tarik, mbuh apa jadi nggak paham aku itu. Oh, kan itu kan juga kelihatan muda, ya kan cuma kelihatannya saja muda. Kalau nggak disuntik lagi ya keriput lagi. Jangan salah loh. Oh, jadi itu harus berketerus. Artinya apa? Ya sunnatullahnya ya orang nggak bisa menolak tua. Kalau orang Jawa bilang umur gak kena abu sih. Umur gak kena abu, nggak bisa dibohongin itu usia itu. Bapak-bapak walaupun kemana-mana pakai seragam SMP ya tetap aja. Artinya ya itu sunnatullahnya begitu memang. Makanya terima likin. Artinya kekuasaan manusia kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh. Bahkan untuk dirinya sendiri pun manusia tidak bisa. Bahkan untuk nyawanya sendiri pun manusia tidak bisa menguasai. Makanya kan
Kalau bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah ditegang pundak saya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, jadilah kamu di bumi ini seperti orang yang seperti numpang lewat saja. Abiri sabil. Nah, terus kata Abdullah bin Umar, makanya kamu, kata beliau, kalau ingin berbuat baik di waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau ingin berbuat baik di waktu pagi jangan nunggu sore, karena belum tentu kita masih hidup. Nah, ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Malikin nas, jadi Allah itu zat yang maha merajai dan menguasai manusia. Allah. Nah, karena kita tahu yang menguasai kita seluruhnya adalah Allah, maka kalau punya masalah dengan siapapun dan atau dengan apapun, jangan lupa melibatkan Allah, karena Allah lah yang mengendalikan seluruhnya. Karena Allah lah yang mengendalikan, makanya kan biar dikal khair, di tanganmu lah Allah, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Kalau kita punya masalah, baik-baik sama Allah. Kalau punya masalah, nah apa terus kalau hanya punya masalah aja Ustaz? Enggak. Setiap saat kita harus baik-baik sama Allah. Cuman kan diantaranya sebab kenapa orang diberi masalah kan bisa jadi karena dia selama ini lalai dari Allah. Ya, supaya dia kembali kepada Allah. Ada orang yang bilang gini ke saya, itu orang kembali ke Allah kalau pas susah saja. Loh, jangan dimarahi. Justru dia dibikin susah oleh Allah itu supaya dia kembali kepada Allah. Memang kalau nggak kembali kepada Allah, kembali kepada siapa lagi? Suruh ke dukun. Nah, malah bahaya. Nah, jadi jangan dimarahi kalau ada orang pas susah saja kembali kepada Allah. Pas susah mau ke masjid jangan. Doakan mudah-mudahan dia terus istiqomah ke masjid. Karena memang kadang kesedihan itu bagian dari undangan Allah untuk orang itu kembali ke jalan Allah. Karena diberi bahagia dia lalai. Allahu akbar, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, kalau harus diingatkan dengan derita untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak perlu diberi derita untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kondisi bahagia pun kita sudah pandai bersyukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Malikin nas, Allah yang menguasai manusia, Allah yang merajai manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi Allah itu zat yang disembah oleh kita manusia. Sembahan yang hak, yang wajib kita sembah ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilahin nas min syarril waswasil khannas, dari buruknya bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu kenapa kok bersembunyi? Jadi gini ya. Di surah Al-A'raf ayat 27 itu iblis dan pasukannya melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi posisi setan dari bangsa jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Kalau menurut teori kan Qur'annya bilang gini di surah Yasin itu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi jelas ya, setan itu musuh yang nyata. Nah, tapi saya mau tanya, biang keroknya setan kan iblis. Yang keroknya setan itu siapa? Iblis. Nah, iblis itu kan lebih senior daripada Nabi Adam. Iblis itu lebih senior dari Nabi Adam. Jadi kalau misalnya kita duel ngelawan iblis, itu seperti anak SD ngelawan Jet Li. Seperti apa? Anak SD ngelawan Jet Li. Kenapa? Karena iblis itu lebih senior dari kita. Sementara kita ini kan disuruh menjadikan setan itu sebagai apa? Musuh. Nah, itu ibarat duel kita ini apa tadi? Anak SD ngelawan siapa? Jet Li. Udah begitu di Al-A'raf ayat 27 mata kita ditutup lagi. Karena iblis bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Coba bayangkan ya, kita diadu ngelawan Jet Li sementara kita ini anak SD. Udah gitu mata kita ditutup lagi. Kira-kira kita menang apa kalah? Kalah. Bapak tidak salah mengatakan kalah karena Quran juga mengatakan seperti itu. Di An-Nisa ayat 83 ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, niscaya kamu semua mengikuti setan kecuali sedikit sekali. Jadi kalau menurut teori Pak, kita ini kalah melawan setan. Tapi kenapa kita kok masih mau ke masjid? Alhamdulillah banyak orang yang masih mau beribadah kepada Allah, banyak orang yang masih mau berzakat, bersedekah, mau taat pada Allah. Karena fadl, anugerah dan rahmat Allah. Jadi kita bisa menang lawan setan itu Pak.
kita bisa tetap mau datang ke masjid ini, kita mau sujud kepada Allah ini, itu karena fadl, anugerah dan rahmat Allah. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, kita ngelawan setan kalah. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, kita kalah ngelawan setan. Kenapa kalah? Tadi saya ulang, iblis itu lebih senior daripada Nabi Adam. Ibarat suruh duel, kita ini anak SD ngelawan apa? Jet Li. Udah begitu mata kita ditutup lagi. Al-A'raf ayat berapa? Ayat 27. Iblis dan pasukannya dari bangsa jin itu melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Makanya tadi raih pertolongan Allah dengan cara bagaimana? Berlindung kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Beribadah ya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, maka itu akan memiliki nilai perlindungan dari Allah untuk kita. Makanya orang yang sholat itu fi dhimmatillah. Orang yang sholat itu di dalam tanggungan Allah. Dengan kata lain, kalau orang itu nggak sholat, Allah udah nggak mau nanggung lagi. Makanya saya itu secara pribadi kalau ada orang wadul ke saya ini ada masalah ini itu, stres apa pusing, tapi masih sholat, saya tenang. Kenapa? Karena dengan dia sholat berarti dia masih dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Lain gak sholat itu yang repot. Berarti Allah dalam tanda kutip ya, Allah udah lepas tangan. Dalam tanda kutip ya, Allah udah lepas tangan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah lepas dari tanggungan Allah. Allah. Makanya di surah Al-Furqan ayat 77 itu Allah tegaskan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Kalau bukan karena doa kalian, niscaya Tuhan kalian itu cuek terhadap kalian. Dengan kata lain, kalau kita tidak ingin dicuekin oleh Allah, maka berdoalah kepada Allah. Ya, doa di situ maknanya apa? Ibadah. Ibadah yang artinya doa itu apa? As-shalah. As-shalatu hiya ad-du'a. Salat adalah doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang artinya salat adalah ibadah yang artinya doa adalah as-shalah. Nah, jadi kalau kita masih salat, Pak, berarti kita masih mau doa itu apa doa itu? Ad-du'a, dia kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Berarti kalau kita masih mau salat, berarti kita masih berkenan menyapa Allah. Itu kenapa orang yang sholat itu dalam tanggungan Allah. Walaupun ada orang yang nyeletuk nanya ke saya dibilangin teman saya gini, Ustaz, ngapain sholat? Belum tentu masuk surga. Ngapain sholat? Belum tentu masuk surga. Maka saya bilang, oh iya betul Pak, orang sholat belum tentu masuk surga. Tapi orang yang nggak sholat pasti masuk neraka. Ya itu diantaranya. Allah akbar. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kerjaan setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi suka menggeridu, suka membisikkan sesuatu yang enggak benar ke dalam dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dipakai untuk setan menggoda manusia itu sesuatu yang ada pada diri manusia itu sendiri sebenarnya. Apa itu? Nafsu dan syahwat kita. Nafsu dan syahwat kita. Jadi nafsu dan syahwat ini salah satu sarana yang dipakai oleh setan untuk melakukan godaan terhadap manusia itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rumus dasarnya itu gini, ini rumus dasar. Di dalam diri kita kan ada akal sehat, ada akal sehat. Nah, tapi juga ada nafsu dan syahwat. Kalau akal itu pertimbangannya selalu baik, Om. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi baik. Kalau bahasa Qur'annya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau akal sehat kecenderungannya apa tadi? Takwa. Tapi kalau nafsu itu kecenderungannya pokoknya enak. Pokoknya apa? Enak. Jadi pertimbangannya bukan gimana benarnya, tapi gimana enaknya, itu nafsu. Nafsu itu pokoknya dipikir apa enaknya, bukan gimana benarnya tapi gimana enaknya, itu nafsu. Makanya kecenderungannya itu fujur, nggak benar kecenderungannya, itu nafsu. Nah, itu kemudian setan menggoda manusia melalui itu keluaran nafsu dan syahwat itu. Nah, nafsu ini kalau kata para ulama dibunuh nggak bisa, karena itu bagian dari diri kita. Diliarkan bahaya. Kalau kata Syekh Muhammad Al-Bushiri rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan an-nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil.
Nafsu itu kayak apa? Kayak anak kecil. Anak kecil itu gimana? Coba kalau jenengan punya cucu atau punya anak yang baru kelas TKP, ajak ke perumpung atau ajak ke toko mainan misalnya. Apa yang dia mau turuti. Apa yang dia mau turuti. Apa yang dia mau turuti. Itu insya Allah ya, insya Allah. Dalam waktu 1 jam 10 juta habis itu. Iya, dalam waktu 1 jam 10 juta habis. Nafsu itu gitu. Kok koyo-koyo karepe kok wah. Kabeh kudu dilek kabeh. Gitu. Tapi coba begitu dibelikan semua apakah dipakai semua? Enggak. Kalau makanan apakah dimakan semua? Enggak. Nafsu itu gitu. Ciri khas yang paling khas nafsu itu terutama kalau kita lagi saum. Lagi saum itu kalau menjelang buka. Kalau kita masih sehat lahir batin ya. Itu di sini tuh wah, kolak kacang hijau. Wah, es belewah, es campur. Oh, es teler, sembarangan. Menunya membayangkan ayam bakar, sate, sayur pucung, wes macam-macam pokoknya. Rawon, tengkleng, tongseng, sembarangan. Maunya itu banyak di sini, maunya. Coba hidangkan semua itu. Begitu Ramadan sekali waktu kalau Anda berani tapi ya. Itu coba beli semua, Anda mau beli semua. Misalnya gitu ya. Tapi dengan konsekuensinya nanti sedekahkan orang lain kalau enggak kemakan. Beli semua, terus di meja makan tuh. Begitu dur maghrib, dur. Anda cicipi 1 sendok aja atau minum sedikit aja. Buyar semua tadi itu. Betul ya? Allah, sebagian kita seperti itu. Koyo-koyo oleh pas luwe ku koyo-koyo wah, kudu dilekap ya. Wis duwe sumini njuk suminten, njuk juminten. Padahal rasanya padha wae. Ya Allah. Ya itu manusia ya. Itu nafsu namanya. Apa namanya? Nafsu. Namanya setan tuh nyerang dari situ. Nah, sementara makanya anak kecil itu gimana? Ya jangan diiyakan semua. Jadi nafsu itu dibunuh nggak bisa, diliarkan bahaya. Nafsu itu pokoknya dibunuh nggak bisa, diliarkan bahaya. Terus gimana? Ditahan. Menahan itu bahasa Arabnya apa? Imsak. Imsak itu maknanya bahasa yang adalah saum. Maka saum itu bagian dari melatih diri kita untuk bisa mengendalikan nafsu dan syahwat kita. Orang-orang yang sanggup menaklukkan nafsu dan syahwatnya, dia akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meliarkan kemauan nafsu dan syahwatnya, dia pasti akan terhina. Nauzubillahi min syarri. Itu di antaranya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, manusia itu setan itu minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan bangsa jin maupun dari kalangan bangsa manusia. Jadi setan dari bangsa jin. Jin itu bisa berarti jin ya bangsa jin beneran, atau jin itu bangsa setan kan sifat ya. Sifat yang suka menggoda, sifat yang suka apa? Mengganggu atau menggoda atau mengganggu itu setan namanya, sifat satona. Atau ba'uda, dia juga bisa berarti ba'uda berarti jauh, karena senang bikin orang jauh dari Allah. Yang pasti setan itu adalah sifat yang suka mengganggu ya. Nah, karena dia dari bangsa jin berarti dia dari bangsa yang tersembunyi ya, bisa jadi termasuk virus-virus itu. Nah, jadi makanya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu setan dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Bangsa jin itu bangsa yang tersembunyi, baik jin yang beneran maupun ya materi-materi yang tersembunyi, termasuk virus, bakteri dan macam-macam. Itu minal jinnati wan nas, dan termasuk juga dari kalangan bangsa manusia. Manusia yang resek ganggu itu namanya setan. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu al-asi, orang yang berbuat maksiat. Ketika dia mulai mengganggu orang lain namanya setan. Ketika dia maksiat sendiri itu asi namanya. Ketika dia ngajak orang yang maksiat itu sudah jadi setan. Itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Di era medsos sekarang ini godaan setan itu macam-macam.
Maka kita jangan sampai terpengaruh oleh syubhat kehidupan yang nggak jelas. Hati-hati kalau baca informasi. Takutnya tanpa kita sadari iman kita terdangkalkan. Ini masifnya berita tentang corona ini, tingkat kepanikannya saya khawatir kalau sebagian orang yang tidak berpegang pada agama ini malah frustasi, ujung-ujungnya malah semakin jauh dari Allah. Padahal keadaan yang menakutkan itu justru kesempatan bagi kita untuk semakin merapat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Semoga Allah selamatkan kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Ila 3 dari sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla, yaitu rububiyah, mulkiyah, raja, dan ilahiyah. Di mana dia adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja dan Rabb-nya. Dengan demikian segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdinya. Oleh karena itu dia memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki ketiga sifat di atas, dari kejahatan bisikan setan khannas, yaitu setan yang ditugaskan untuk menggoda manusia, karena tidak ada seorang pun keturunan Adam melainkan dia memiliki satu teman yang akan senantiasa menjadikan segala perbuatan keji itu indah dipandang, dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya. Dan orang yang terlindungi adalah orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau sampaikan gini ya. Jadi setiap kita ini ada setannya. Dalam satu riwayat, suatu malam Nabi itu SAW keluar rumah. Siti Aisyah itu diikuti dari belakang. Di antara mukjizat Nabi itu kan bisa ngelihat ke belakang tanpa menoleh. Itu di antara mukjizat Nabi. Ternyata Nabi ke makam Baqi malam. Selesai dari makam Baqi, Nabi itu pulang. Terus kata Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kamu tadi dari mana?" "Ngikuti Anda ya Rasulullah, karena saya takut Anda pergi ke istri yang lain. Kamu telah tergoda oleh setan kamu." Karena Nabi nggak mungkin khianat. Nabi nggak mungkin apa? Khianat. "Kamu telah tergoda oleh setan kamu," kata Nabi. "Hah? Saya ada setannya ya Rasulullah." "Ya, kamu ada setan. Semua orang ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah?" "Iya, termasuk aku," kata Nabi. "Hanya Allah merahmatiku sehingga setan yang ditugaskan menggoda aku itu masuk Islam." Jadi Allah merahmatiku sehingga setanku masuk Islam. Di Nabi itu setan yang bertugas menggoda Nabi itu masuk Islam. Kalau yang goda kita ya kayaknya masih kafir tetap. Repot. Loh, apa ada setan masuk Islam itu? Ada. Karena mereka dari bangsa jin, bukan iblis. Kalau iblis kan satu, Azazil itu pasti masuk nerakanya. Kalau setan itu bisa saja dia tobat. Hadisnya Bukhari. Ada seorang dukun manggil jinnya. Ya, korinnya itulah, setannya itu. Dipanggil enggak datang-datang. Begitu datang disuruh mensihir seseorang. Kata setannya itu, kata jinnya itu, "Sorry bos, saya sudah tobat." Saya sudah apa? Tobat. Itu dalam hadis Bukhari. Jadi ada jin yang biasanya ditugas oleh dukun itu untuk mensihir. Suatu saat dia dapat hidayah, nggak mau lagi, dan akhirnya memang masuk Islam. Itu dalam hadis Bukhari. Nah, pas saya dengar hadis itu, ternyata zaman sekarang terjadi juga itu. Ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal. Jadi saat datang ke rumah beliau itu seorang dukun dari Depok. Ya, Ustaz itu nggak ngerti kalau itu dukun, nggak pernah dukun. Nah, begitu nyampe, "Bapak siapa?" "Saya dukun terkenal di Depok Ustaz," katanya. Dukun terkenal di Depok. "Nah, Bapak datang mau apa?" "Ya, saya mau tobat Ustaz." "Tobat dalam rangka?" Jadi beliau cerita, "Semalam itu saya panggil jin saya nggak datang-datang Ustaz. Jadi saya panggil jin saya nggak datang-datang. Begitu datang dini hari ternyata dia bilang, 'Saya sudah tobat bos.' "Kenapa kamu tobat?" "Semalam saya lewat nggak sengaja di sebuah masjid ada pengajian, saya datang di situ. Ternyata bagus pengajiannya, saya sudah tobat sekarang. Saya nggak mau lagi disuruh mensihir itu."
Kata dukunnya, kalau jin saya udah tobat, saya mau ngapain lagi Ustaz, saya tobat juga katanya. Baik, adzan dulu, monggo silakan.